usaha menciptakan kondisi seperti itu tidak ditentukan oleh kita harus lebih baik dulu, tetapi tadi diberikan alasan sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menghukum, lalu mengampuni yang bersalah. Ini adalah bermotivasi meneladani Bapa. Maka tindakan itu memiliki nilai iman karena ingin meneladani Bapa yang adalah murah hati. Dan Bapa sudah melakukan sepanjang kehidupan yang ada, tidak menghakimi, tidak menghukum, dan mengampuni tadi. Inilah peran kita di dalam membangun masa pertobatan ini, memaknai perubahan hati dengan menciptakan kondisi bagi orang lain agar dia bisa berkembang lebih baik, dan dengan cara itu kita wujudkan dengan semangat atau keutamaan dasar kemurahan hati tadi. Mari kita mohon supaya rahmat ini dapat kita tumbuh suburkan di dalam olah rohani kita, khususnya dalam masa retret agung ini. Selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kembali pada sore ini kita bersatu dalam perayaan Ekaristi, dan sabda Tuhan hari ini memanggil kita membangun keutamaan hidup yang disebut kemurahan hati, seperti Bapa yang adalah murah hati. Mari kita membuka dan mengawali perayaan iman pada sore ini, dan secara rendah hati kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, serta mohon kasih pengampunan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, di dalam doa kita sering menyebut Allah Bapa sebagai yang maha murah. Dan sabda Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kita supaya murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Doa dan perintah ini tampak sederhana dan singkat, simple, tetapi dalam pelaksanaan atau penghayatan pasti tidak semudah dan sesimpel seperti itu. Salah satu yang menjadi faktor menjadi tidak mudahnya di dalam penghayatan istilah murah hati itu sendiri. Seringkali kita tidak punya gambaran yang jelas. Konkretnya seperti apa murah hati itu? Tidak di dalam doa pun, ketika kita punya kesan terhadap orang atau mendengarkan orang berkesan, dia orangnya murah hati. Itu seperti apa konkretnya? Inilah salah satu yang menjadi tidak mudahnya tadi. Namun beruntung Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti apa isi dari murah hati itu. Dan itu ada pada sabda yang berikutnya. Janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum, ampunilah, berilah dan kamu akan diberi. Ini beberapa gambaran isi dari kata murah hati tadi. Menghukum, menghakimi, mengampuni, ini semua kata kerja. Itu artinya murah hati ini harus di dalam tindakan, tidak hanya di dalam angan-angan atau di dalam rencana batin, tetapi harus nampak di dalam suatu tindakan konkret.
Lalu yang kedua, menghakimi, menghukum, mengampuni. Ini bisa kita baca sebagai upaya menciptakan kondisi yang baik di dalam diri orang lain, supaya dia memiliki kondisi yang baik, yang kondusif untuk hidup dan berkembang menjadi lebih baik. Itulah kalau mau ditarik esensi dari menghakimi, menghukum, mengampuni, itu perintah-perintah seperti itu supaya orang lain memiliki kondisi yang baik dan mendukung di dalam proses hidup menuju kebaikan tadi. Dan usaha menciptakan kondisi seperti itu tidak ditentukan oleh kita harus lebih baik dulu. Tidak ditentukan oleh kita menjadi punya kondisi yang mendukung dulu, tetapi tadi diberikan alasan sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menghukum, lalu mengampuni yang bersalah. Ini adalah bermotivasi meneladani Bapa. Maka tindakan itu memiliki nilai iman karena ingin meneladani Bapa yang adalah murah hati, dan Bapa sudah melakukan sepanjang kehidupan yang ada, tidak menghakimi, tidak menghukum, dan mengampuni tadi. Inilah peran kita di dalam membangun masa pertobatan ini, memaknai perubahan hati dengan menciptakan kondisi bagi orang lain agar dia bisa berkembang lebih baik. Dan dengan cara itu kita wujudkan dengan semangat atau keutamaan dasar kemurahan hati tadi. Mari kita mohon supaya rahmat ini dapat kita tumbuh suburkan di dalam olah rohani kita, khususnya dalam masa retret agung ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Agunglah misteri iman kita. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Tuhan bersamamu. Tuhan, inilah peribadatan kami pada hari ini. Semoga dengan ini kami mampu untuk meneladani semangat kemurahan hati Bapa di sepanjang hidup sehari-hari kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur